Sebuah studi menunjukkan bahwa kebiasaan menunda-nunda dapat menurunkan produktivitas hingga 40%. Kebiasaan menunda-nunda dapat datang dari mana saja. Terdapat beberapa orang yang melakukan prokrastinasi namun dengan alasan yang kurang jelas. Tentu hal ini dapat berpengaruh terhadap akademik mereka. Prokrastinasi dapat berupa manajemen waktu yang buruk dan hadirnya distraksi yang berlebihan. Hal ini tidak hanya menyebabkan jadwal yang berantakan, tetapi juga dapat berdampak pada tingkat stres dan menurunkan kesehatan mental. Terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa prokrastinasi merupakan masalah yang kompleks dan melibatkan banyak aspek. Di antaranya ada aspek afektif, kognitif, dan perilaku yang disebabkan oleh kemalasan dan rendahnya kepercayaan diri. Kami merancang aplikasi ini berdasarkan beberapa permasalahan yang kami temukan dan hadapi di lingkungan sekitar kami. Kami mendapatkan keresahan dalam permasalahan prokrastinasi. Dari sini kami menganalisis hal-hal yang menjadi pemicu utama atas prokrastinasi tersebut dan merupakan kebiasaan pengguna media sosial yang berlebihan. Manajemen waktu yang buruk juga merupakan salah satu akar masalah dari prokrastinasi. Selain itu, pengaruh dari game dan hiburan digital lainnya juga sangat sulit untuk dihindari dan dikendalikan. Dari permasalahan yang kami rasakan, kami melakukan riset kepada mahasiswa dengan segmentasi. Yang pertama demografis, berusia 18 hingga 30 tahun. Lalu tempat tinggalnya itu mahasiswa yang tinggal di kota-kota besar dengan tingkat pendapatan yang umumnya berpenghasilan rendah atau sedang di kisaran 500.000 hingga 1 juta. Lalu psikografisnya yaitu mahasiswa yang sadarkan pentingnya produktivitas dan manajemen waktu yang efektif. Lalu berikutnya perilaku, kebiasaan pengguna, yaitu sering menggunakan aplikasi mobile maupun platform yang dapat membantu produktivitas atau media sosial, serta mahasiswa yang sering menunda pekerjaan. Dari riset yang kami lakukan, kami mendapatkan hasil yaitu berupa 42,3% mahasiswa sangat setuju bahwa media sosial membuat mereka menunda suatu pekerjaan. Lalu 46,2% mahasiswa setuju bahwa mereka sering membuka media sosial ketika seharusnya mengerjakan tugas. Lalu yang terakhir kami mendapatkan bahwa sebesar 26,9% mahasiswa sangat setuju bahwa mereka merasa bahwa fitur yang membatasi akses media sosial berguna untuk menyelesaikan tugas mereka. Dari situ kami mendapatkan hasil riset pasar yaitu yang pertama kebutuhan narasumber. Yang pertama itu ada mengatasi masalah prokrastinasi, lalu manajemen waktu dan produktivitas, fitur pengingat dan pengelola tugas, laporan dan pemantau produktivitas, dan aplikasi produktivitas yang menarik dan mudah digunakan. Lalu kami juga mendapatkan insight utama yaitu mayoritas responden sering mengalami masalah prokrastinasi yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya manajemen waktu, pengaruh media sosial, dan motivasi yang rendah. Saat ini mayoritas mahasiswa belum memiliki alat bantu yang efektif untuk mengatasi masalah ini, sehingga mereka membutuhkan solusi yang dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mental mereka. Lalu kami mendapatkan prioritas yaitu kebutuhan untuk mengatasi masalah prokrastinasi. Selanjutnya, setelah kami melakukan hasil riset, kami menemukan bahwa akar permasalahan prokrastinasi mahasiswa sering disebabkan oleh kurangnya solusi komprehensif yang mengatasi tantangan mereka. Solusi saat ini umumnya berfokus pada aspek tertentu, seperti penjadwalan atau pembatasan media sosial. Padahal mahasiswa menghadapi masalah yang lebih kompleks, termasuk tekanan psikologis dan kurangnya motivasi. Mereka memerlukan alat yang tidak hanya membantu dalam manajemen waktu, tetapi juga memahami pola pikir dan hambatan psikologisnya. Oleh karena itu, diperlukan inovasi yang mengintegrasikan sebuah teknologi modern seperti AI untuk menganalisis perilaku dan menyediakan strategi yang dipersonalisasi. Dan pendekatan menyeluruh sangat penting agar mahasiswa dapat mengatasi prokrastinasi dan membentuk kebiasaan produktif secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kami menciptakan sebuah inovasi berupa aplikasi yang bernama Actify. Actify adalah solusi untuk mengatasi masalah menunda-nunda atau prokrastinasi, serta meningkatkan produktivitas dengan pendekatan yang menyeluruh untuk menangani tantangan akademik mereka. Berdasarkan hasil riset kami menunjukkan bahwa 60% lebih mahasiswa mengalami prokrastinasi yang berdampak signifikan pada performa akademik mereka. Actify dirancang sebagai ekosistem digital yang komprehensif untuk melampaui sekadar aplikasi manajemen waktu konvensional. Menggunakan teknologi cerdas berbasis AI, aplikasi ini dirancang untuk mengintervensi kegiatan secara personal yang mampu mengenali, memahami, dan mengatasi akar permasalahan penundaan yang dialami pengguna. Actify dirancang dengan mempertimbangkan keragaman pengguna, terutama mahasiswa yang rentan mengalami prokrastinasi. Kemudian terdapat fitur yang mendukung aplikasi Actify agar semakin solid, disebut sebagai aplikasi solusi. Yang pertama, intervensi, di mana aplikasi Actify akan ikut campur atau mengintegrasikan sistem yang dapat membantu meningkatkan produktivitas pengguna. Fitur intervensi ini berupa pembatasan aplikasi
yang dapat menghambat produktivitas seperti media sosial, game, dan hiburan digital lainnya. Selanjutnya adalah reminder. Reminder mengingat aplikasi ini adalah aplikasi yang membantu produktivitas, maka dari itu fitur ini diperlukan. Lalu insight. Fitur ini dapat membantu pengguna menyadari bahwa pola mereka yaitu menyebabkan kebiasaan prokrastinasi. Lalu fitur yang terakhir adalah konsultasi. Fungsi konsultasi dengan psikolog dalam produk ini adalah memberikan solusi yang lebih personal dan berbasis ilmiah untuk mengatasi prokrastinasi para pengguna. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang stakeholder type identification. Yang pertama yaitu customer sebagai pengguna aktif Actify, baik individu seperti mahasiswa dan pekerja kantoran. Mereka membutuhkan aplikasi yang dapat memahami kebiasaan dan tantangan serta memberikan rekomendasi atau masukan yang relevan. Lalu kepentingan mereka adalah untuk mendapatkan solusi yang efektif dalam mengatasi prokrastinasi dan meningkatkan produktivitas. Lalu yang kedua adalah employees. Mereka adalah tim yang akan bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memelihara aplikasi ini. Tim ini biasanya terdiri dari engineer software dan desainer UI UX. Kepentingan utama mereka adalah menciptakan fitur inovatif, memanfaatkan teknologi AI secara optimal, dan memastikan aplikasi berjalan dengan lancar. Lalu yang ketiga adalah investor. Mereka adalah pihak-pihak yang menyediakan dana untuk pengembangan, pemasaran, dan pemeliharaan aplikasi. Lalu kepentingan mereka adalah untuk memastikan bahwa dana yang mereka berikan digunakan secara efisien dan menghasilkan pengembalian investasi yang memadai. Lalu selanjutnya ada pemerintah. Mereka sebagai pemerintah yang mempunyai wewenang, mereka memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa Actify mematuhi semua peraturan yang berlaku, terutama terkait perlindungan dan penggunaan dan keamanan aplikasi. Lalu yang terakhir adalah bisnis partner. Kami memilih bisnis partner yaitu psikolog. Sebagai psikolog atau konsultan, mereka sebagai mitra bisnis Actify memiliki kepentingan untuk memberikan masukan atau saran terkait pengelolaan prokrastinasi dan pemberlakuan kebiasaan yang produktif. Ya. Selanjutnya ada SDGs. Kami sudah menerapkan beberapa SDGs ke dalam aplikasi kami yang memiliki kaitan. Yang pertama itu ada SDGs nomor 3, yaitu kehidupan sehat dan sejahtera. Lalu yang kedua ada SDGs nomor 4, pendidikan berkualitas, dan yang terakhir SDGs nomor 17, kemitraan untuk mencapai tujuan. Model bisnis yang diterapkan oleh Actify adalah freemium. Kami menggunakan model bisnis ini yang akan memberikan akses fitur secara gratis kepada para pengguna, tetapi juga menyediakan layanan berbayar yang memiliki value lebih dibandingkan yang tidak berbayar. Lalu terdapat beberapa sumber pendapatan kami, diantaranya kami mengambil keuntungan dari orang-orang yang melakukan pembayaran fitur premium. Kami juga mendapatkan peluang untuk mendapatkan pendapatan melalui sponsor perusahaan atau brand yang relevan dengan Actify. Dan yang terakhir, kami juga akan melakukan penjualan lisensi penggunaan aset digital kepada perusahaan atau individu. Gambar di samping menunjukkan user interface dari aplikasi Actify. Pada halaman pertama, aplikasi akan menunjukkan splash screen dengan logo Actify. Lalu pengguna akan diajak untuk melakukan perencanaan kegiatan untuk hari ini atau besok. Setelah melakukan perencanaan kegiatan, pengguna akan diperlihatkan jadwal kegiatan yang sudah mereka rencanakan. Pada halaman selanjutnya akan ditampilkan daftar kegiatan pengguna dari bangun hingga waktu istirahat secara detail dengan durasi yang sudah ditentukan oleh setiap pengguna. Terdapat Actify Focus yang dapat pengguna pakai untuk mengintervensi gadget mereka dengan cara memblokir aplikasi yang dapat mengganggu produktivitas pengguna selama durasi yang disarankan oleh aplikasi, tetapi juga dapat ditentukan sendiri. Terdapat banyak fitur yang kami sediakan di aplikasi ini. Selain Actify Focus, Actify memberikan layanan konsultasi kesehatan mental yang bisa didapatkan setelah pengguna melakukan pembayaran untuk aplikasi Actify Pro. Ada juga energi monitor yang dapat membantu pengguna mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang apa yang bisa dan tidak bisa pengguna tangani dalam hal energi penggunaan per hari. Actify juga dapat dihubungkan ke dalam fitur widget dan shortcut dan wearable device lainnya. Pengguna juga dapat mengkustomisasi penampilan Actify yang diinginkan sesuai preferensi masing-masing untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Jika sudah memiliki daftar kegiatan di Reminders, pengguna juga dapat melakukan sync dengan tujuan penghematan waktu dan energi. Begitu dia aplikasi yang kami persembahkan untuk mengatasi permasalahan prokrastinasi. Semoga Actify dapat selalu bermanfaat bagi para prokrastinasi di luar sana dan dapat mengatasi permasalahan yang terjadi.